Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antara materi pada modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Saya, Tiur Maida Manulang dari SMP Santo Yosef Medan, CGP Angkatan 9. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Maka pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Bagaimana cara melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru harus mampu mendefinisikan tujuan pembelajaran dengan jelas. Bukan hanya perlu untuk guru, tetapi juga untuk murid. Yang kedua, menanggapi atau merespon kebutuhan murid. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian, memastikan setiap murid di kelas tahu bahwa akan ada selalu dukungan yang untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dalam hal ini, bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, ataupun metode yang fleksibilitas. Namun, juga strukturnya harus jelas. Yang kelima, melakukan penilaian secara berkelanjutan. Bagaimana guru dapat menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan agar dapat menentukan murid yang mana yang masih ketinggalan ataupun sebaliknya dan murid mana yang sudah dulu mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan sesuai kurikulum. Bagaimana mengetahui kebutuhan belajar murid? Kita dapat mengetahui atau seorang guru dapat mengetahui kebutuhan belajar murid tentu dengan memahami ketiga aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar murid atau readiness merupakan kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap memberi jawaban atau respon yang ada pada diri murid dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Hal ini berkaitan dengan lingkungan belajar, budaya, bahasa, kesehatan, keadaan keluarga, gaya belajar, bahkan kecerdasan majemuk. Contoh, sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Ini berarti ada kesiapan belajar. Lalu jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan
atau hasrat dalam diri seorang murid. Ini merupakan minat. Dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai, ini adalah bentuk profil belajar murid. Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, melakukan ataupun mengamati perilaku murid dengan seksama. Dalam hal ini, kita akan mengetahui tingkat kesiapan murid. Karena tingkat kesiapan murid bisa berbeda dari waktu ke waktu ataupun dari pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lainnya. Yang kedua, melakukan ataupun mengidentifikasi pengetahuan awal. Misalnya, dengan memberikan beberapa pertanyaan pemantik, mendiskusikannya bersama murid yang lainnya, memperhatikan, lalu mencatat semua jawaban. Ataupun memberikan ruang ataupun kesempatan kepada murid untuk bertanya tentang hal-hal yang ingin mereka pelajari pada topik yang akan saya berikan. Informasi ini sangat penting bagi saya sebagai bahan untuk mempersiapkan materi ataupun strategi apa yang akan saya lakukan untuk membantu murid mencapai tujuan pembelajaran. Yang berikutnya, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran sehingga tetap ada perbaikan untuk kedepannya. Berikutnya, berbicara dengan guru dan murid sebelumnya. Hal ini sangat penting dilakukan seperti di awal tahun, ya, untuk mengetahui preferensi belajar mereka dan minat mereka. Saya melihat data kemampuan murid dalam membaca, berhitung, dan menulis. Dan juga yang berikutnya, membaca rapot murid dari kelas sebelumnya. Bagaimana pencapaian mereka dalam berbagai area. Saya juga akan membaca komentar guru di kelas sebelumnya untuk melihat secara umum apa kekuatan murid-murid tersebut dan apa juga kelemahannya. Lalu yang berikutnya, menggunakan berbagai asesmen awal dan asesmen formatif serta asesmen sumatif, di mana asesmen awal ini untuk mengetahui keterampilan murid, untuk mengetahui pengetahuan awal murid. Kemudian asesmen formatif dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan asesmen sumatif untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Berikutnya, bagaimana strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran? Dapat ditempuh dengan 3 cara, dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan, seperti materi ataupun konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses, yakni kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Misalnya, memberikan kegiatan berjenjang, ini bisa memfasilitasi murid sesuai dengan kemampuannya. Lalu yang ketiga, diferensiasi produk, berupa bukti yang menunjukkan apa yang telah dipelajari murid dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil karya belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang sudah dipelajari. Dan diferensiasi produk ini, hasil pekerjaan murid harus ditunjukkan kepada guru. Produk harus mencerminkan penguasaan murid yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bisa berupa video, bisa berupa karangan, peta konsep, ataupun voice note. Yang berikutnya,
Apakah ada keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lain? Jelas ada. Bisa kita lihat pada keterkaitan antara modul 1.1 dengan 2.1 bahwa dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus memahami nilai-nilai dan peran guru penggerak, yakni berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, serta menjadi perannya adalah pemimpin pembelajaran. Pada koneksi yang kedua, yakni modul 1.2 dengan modul 2.1, bahwa untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang berikutnya, keterkaitan antara modul 1.3 dengan 2.1, di mana pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Lalu keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas. Melihat nilai-nilai kebajikan universal terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan mewujudkan konsep nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pada modul 2.1. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan.